dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, sudah mendengar sound horeg viral di mana-mana. Tadi berlagak seperti jadi operator sound horeg ya. Udah cocok belum? Teman-teman udah pada dengar kan sound horeg kan? Viral di mana-mana. Tapi fenomena ini sepertinya di satu sisi ada yang mau memberikan penghargaan, tapi di sisi lain sudah mendapatkan fatwa haram dari MUI Jawa Timur. Lebih lengkapnya kita lihat seberapa heboh sebenarnya sound horeg yang sangat menggelegar, yang katanya memekakkan telinga dan juga bisa menggetarkan kaca yang ada di ruangan. Keberadaan sound horeg itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya, sehingga ada kesimpulan bahwa hal tersebut haram secara syariat karena memang banyak unsur madorotnya tersebut. Luar negeri pinter-pinter dong gawe bom atom, dong gawe pesawat, dong gawe robot. Ini bangga halal haram. Terus kapan maju di Indonesia ya, Pak? Saya juga sebagai operator ya Mas, saya yang ngalamin sendiri. Kalau sampai saya mecahin kaca, ngerontokin genteng, apalagi sampai temboknya retak, saya makin disawer Mas. Beneran. Sebenarnya kan nggak ada yang dirugikan, jadi nggak ada yang komplain sih sebenarnya. Yang komplain kan yang tempat jauh, misalnya orang anak-anak Jakarta yang sok SDM tinggi itu, yang pengen sok pinter itu ngerti, padahal nggak ngerti itu. Bangsai. Tadi saya son horeg rasa dihukumi haram. Wong ini kebanteran mesti lunga. Sing nyerah ini berarti pancen seneng ya ngono pane kula. Ini mahasiswa goyangan sound horeg gimana coba? Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Sambil kita dengarkan sound horeg sebelum sound horeg tidak boleh diputar lagi di seluruh wilayah Indonesia. Apakah memang ini sebagai bentuk kearifan lokal, seni, hiburan, atau betul-betul fatwa haram ini akan berdampak pada adanya sound horeg? Malam hari ini kami mengangkat judul Dikecam Sound Horeg di Fatwa Haram. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan catatan demokrasi spesial membahas sound horeg malam hari. Boleh teman-teman mahasiswa sambil duduk semua. Tahu semua kan sound horeg kan? Masa nggak tahu, kelewatan kalau nggak tahu ya. Saya akan perkenalkan satu persatu narasumbernya. Ini kalau di tengah narasumber kami kelas kakap ini. Dari aksesoris pakaiannya udah paling beda sendiri nih. Paling nyentrik. Selamat malam Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz. Boleh sambil dengar audionya Ustadz. Ini Ustadz Dery Sulaiman punya suara merdu nih. Boleh Ustadz satu bait Ustadz boleh? Suara nyanyi apapun boleh Ustadz. Nyanyi sound horeg juga boleh. Lagu apa? Bebas Ustadz. Ya lagu orang kaya mati, orang miskin mati, sound horeg. Nggak tahu ya kita ya. Mudah-mudahan semua dapat manfaat dari acara kita malam hari ini. Luar biasa Ustadz Dery Sulaiman. Kami hadirin tepuk tangannya buat Ustadz Dery Sulaiman. Di samping Ustadz Dery Sulaiman, luar biasa nih, tariannya Mbah Tejo boleh diperagakan. Ini dia budayawan kita, Sujiwo Tejo. Wah, ngeri kan?
Kayak suara Optimus Prime gitu ya tadi, mirip ya. Ini tokoh pewayangan kita malam hari ini. Kita juga menghadirkan, wah ini luar biasa namanya, jangan sampai salah, pengusaha Son Horeg, Mas David Steven Laksamana Perwira Yuda. Selamat malam. Salam Horeg. Salam Horeg. Panggilannya yang mana ini Mas? Steven Laksamana? Biasanya David aja. Oh David aja, Mas David. Suara Son Horegnya gimana Mas? Waduh, kurang bisa saya. Wah, yang namanya pengusaha emang cuan yang penting ya. Kami juga menghadirkan ada Ketua Umum Barisan Kesatrian Nusantara. Assalamualaikum, Gus Robi, Waalaikumsalam, selamat Muklis. malam, Yai Sujewo Strajo, Mas Dery. Terima kasih Selamat banyak. Ini jauh-jauh dari Jawa Timur datang ke Jakarta. Iya. Demi Son Horeg. Sampai restoran saya gara-gara Son Horeg ini, yang asalnya tahu mercon saya ganti nih. Tahu Horeg. Ya. Apresiasi ke teman-teman sound system soalnya. Tambah laris. Oh, tambah berkah. Lo waris sekarang restoran saya Kampung Family itu. Luar di Kediri. biasa. Terima kasih banyak Gus Robi datang Siap. jauh-jauh. Dari Jawa Timur kami juga menghadirkan ada spesialis THT Rumah Sakit Universitas. Jangan Jawa Timur, Pak. Oh bukan. Ini dari Universitas Indonesia. Yang tadi dari Jawa Timur, yang tadi dari Jakarta. Aman. Perhatikan ya, kalau ngomongin soal nama, sensitivitas telinganya luar biasa ini. Spesialis THT Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dan juga konsultan telinga, Dr. Fikri Mirza Putranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dr. Fikri, Dr. Mirza panggilannya? Fikri boleh? Dr. Fikri. Terima kasih banyak Dr. Fikri. Kami juga menghadirkan di sebelah kanan saya, kita akan dengarkan apa pertimbangannya MUI memberikan fatwa haram. Saya tadi sudah sempat ngeprint, ada sekitar sebenarnya 17 halaman. Poinnya lengkap sekali, tapi alangkah baiknya nanti yang menjelaskan adalah Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Ma'ruf Kozin, Ketua Fatwa MUI Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah luar biasa nih. Nanti kita dengarkan argumen landasannya apa sehingga Son Horeg diberikan fatwa haram. Kami juga menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak yang nanti akan bergabung bersama kita via Zoom di Catatan Demokrasi. Kami juga mengucapkan luar biasa terima kasih yang memberikan karya baju ini, BHS. Tepuk tangan teman-teman buat BHS. Saya boleh langsung ke pengusahanya Son Horeg, Mas David. Melihat fenomena Son Horeg yang sudah ada, jelas permintaannya tinggi sekali, tapi ketika saat ini muncul fatwa dari MUI, tanggapan Son Horeg sebagai pengusaha bagaimana, Mas David? Ya, tanggapan kami dari pengusaha Son Horeg, kami tetap menghormati lah apa yang menjadi keputusan atau fatwa daripada MUI. Tapi tidak kalah pentingnya di situ ada dua unsur yang menurut kami bisa kita hilangkan. Dalam artian dua unsur tersebut ada unsur mengganggu dan unsur yang kedua di situ ada unsur merusak. Kalau unsur merusak pasti bisa kita hilangkan. Tapi untuk unsur mengganggu mungkin hanya bisa kita sedikit gitu loh, sedikit kita kurangi. Kalau untuk unsur mengganggu. Mas David bisa kasih gambaran, mungkin ada masyarakat yang di luar Jawa Timur khususnya, mereka masih meraba-raba Son Horeg apa ya, meskipun sudah viral di media sosial, tapi kasih gambaran Son Horeg. Ada sound, ada horeg, ada speaker raksasa, sound system. Apa mas sebenarnya Son Horeg itu mas? Son Horeg, kata-kata horeg ini sebenarnya, ini yang menamakan juga bukan kami, yang menamakan juga masyarakat itu sendiri. Jadi perkembangan Son Horeg ini bisa dibilang mulai tahun 2014. Ya tahun-tahun sebelumnya sudah ada, cuman untuk volume belum sampai maksimal seperti tahun 2014 sampai sekarang. Jadi berkembangnya Son Horeg ini memang ya signifikan sekali dalam era yang sekarang digitalisasi, era sekarang yang mungkin bagi orang dari bagi masyarakat itu memang sekarang lagi diminati gitu loh. Tapi boomingnya sepertinya tahun 2025 mas ya? Oh enggak, boomingnya itu Son Sudah Horeg. lama sebenarnya? Son Horeg itu boomingnya mulai tahun 2014 sebenarnya. Cuman untuk konsumsi di media sosial bisa dikatakan setelah COVID itu baru booming. Memang pakai mobil, pakai truk, ada juga yang di panggung. Oh iya. Dari dulu formatnya memang seperti ini, yang kita Iya. tampilkan gambar ini. Iya, memang formatnya dari dulu seperti ini. Dulu volumenya mungkin kecil, sekarang tambah lebar. Tapi kalau saya bilang Son Horeg ini sudah maksimal sekarang. Karena kan kondisi jalan di Indonesia kan tidak bertambah lebar tapi bertambah sempit. Jadi untuk volume daripada Son Horeg ini sudah maksimal sekarang. Pangsa pasarnya siapa saja nih mas? Ini mas? Sekarang masyarakat menengah ke bawah lah bisa dikatakan seperti itu. Karena ini menjadi hiburan
hiburan yang murah bagi masyarakat. Ininya seperti itu. Ini sepaket Mas, ada sound system, ada yang joget-joget, ini satu paket atau beda sebenarnya Mas? Tidak, jadi perlu dipahami di garis besar, kami ini hanya penyedia jasa di sound systemnya. Untuk paket dari mungkin dancer atau penari, ini dari masyarakat itu sendiri. Kami hanya pure menyediakan sound system. Mungkin seperti itu. Oke, jadi lighting itu semua di luar, cukup suara saja Mas ya? Lighting dari kami, lighting, sound system itu dari kami. Untuk yang penari di belakang itu dari masyarakat. Perputaran uangnya berapa Mas? Kita buka-bukaan aja malam hari ini di Carta Demokrasi. Ya, satu event itu kalau untuk lokal ya, yang deket-deket aja mungkin di angka 20 sampai 35 juta. Satu kali event. Itu durasi berapa lama? Durasinya 2 hari, bisa dikatakan durasinya 15 jam. Jadi waktu hari pertama itu mungkin 7 jam, hari kedua bisa 8 jam. Oke. Betul ada yang sampai 100 juta? Oh, enggak ada yang sampai 100 juta. Maksimal itu di angka, mungkin kalau pakai Fuso itu mungkin di angka sekitar 70. Yang bayar satu orang atau mungkin satu RT ini? Satu RT, karena turunan. Ini jadi budaya urunan, budaya masyarakat. Iya, patungan. Jadi masyarakat ini dalam mendatangkan kami, ini sudah melalui musyawarah atau mufakat. Mulai dari tingkat RT, RW, kemudian desa, seperti itu. Tapi selama ini, selama menjalankan usaha ini, pernah tidak ada orang yang komplain merasa dirugikan, Mas? Ya, yang komplain itu menurut saya yang tidak tahu realita yang terjadi di lapangan, seperti itu. Karena kan sound horeg ini adanya di desa. Kalau di kota kan nggak mungkin kita menyediakan sound horeg di kota, karena jalannya terlalu sempit. Oke. Yang komplain, yang tidak tahu hiburan? Yang tidak tahu realita terjadi di lapangan. Jadi sound horeg ini memang sekarang kan selalu negatif di mata masyarakat, karena masyarakat itu menilai dari sosial media saja. Betul. Tidak tahu padahal kalau ada kegiatan di masyarakat sound horeg ya khususnya, itu dari ada HTM-nya, parkir, itu digunakan untuk sosial, untuk santunan anak yatim, pembangunan masjid, beli ambulan, seperti itu. Jadi tidak pure orientasi keuntungan buat mas mata gitu Mas ya? Oh tidak. Bahkan kami sering mengadakan acara-acara, kami diundang oleh masyarakat, pure memang hasilnya dari HTM dan parkir itu kita peruntukkan untuk kegiatan sosial. Mas Devi, tapi sorry kan di desa ada yang orang tua ya Mas ya, lansia, mungkin ada yang bayi, masih mereka merasa terganggu nggak ketika sound horeg-nya melintas Mas? Nah ini kan masyarakat sendiri sudah melalui itu tadi, sudah melalui musyawarah untuk mufakat. Misalkan ada bayi, ada orang tua, ya kita sisihkan dulu. Mungkin seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang merasa terganggu ini siapa? Karena kita didatangkan sendiri oleh masyarakat, yang mendatangkan kita masyarakat. Kita bukan EO, kita hanya penyedia jasa. EO-nya masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu. Coba sampai kita tampilkan gambar, kemarin sempat juga viral gambar ada kaca rumah tuh pecah, genteng roboh. Bener gak itu Mas? Memang betul menggetarkannya luar biasa tuh Mas ya? Ya memang benar, cuman dalam konteks ini kan memang kadang merusak dan lain sebagainya. Ini Mas ya? Iya. Mungkin kalau seperti ini, kalau menurut saya itu memang kurangnya koordinasi, kurangnya koordinasi daripada penyelenggara kepada kita, kepada kami. Panitia lokal ini yang kurang koordinasi dengan kita. Karena misalkan ada fasum itu di 4 meter misalkan, kita harus bawanya ya nggak boleh lebih dari 4 meter, seharusnya kan seperti itu. Sosialisasi yang penting dan koordinasi. Oke Mbah Tejo, komentar dulu Mbah sebelum saya ke MUI. Mbah Tejo boleh Mbah melihat fenomena ini Mbah sebagai budayawan. Mbah Tejo. Mbah Tejo. Pertanyaan ke Andrew justru, apakah yang mengganggu itu cuman sound horeg? Enggak Mbah, banyak Mbah. Panggilan ritual di rumah-rumah ibadah mengganggu enggak? Azan maksudnya Mbah? Aku nggak ngomong panggilan ritual di rumah-rumah ibadah. Beberapa kiai berpendapat panggilan oke, tapi begitu acara sudah mulai di tempat ibadah itu pakai sound ruang. Karena ada beberapa orang yang nggak pengen denger juga. Jadi apa bedanya sama sound horeg? Kalau soal mengganggu loh, polusi audio, polusi visual, pas pemilu gambar-gambar orang nggak enak dilihat, gitu loh. Kalau artis memang ini bukan soal ganteng, soal apa, tapi ada orang yang ganteng yang nggak enak dilihat, ada orang cantik nggak enak dilihat. Orang-orang yang mau jadi anggota DPR memang bukan untuk dilihat, yang untuk bekerja menyuarakan suara rakyat.
Makanya di Jepang itu kan dilokalisir, hanya di tempat tertentu dia boleh kampanye. Oke, kita adil-adilan. Kalau mau MUI ini polusi, bagaimana dengan panggilan ritual? Panggilan ritual saya setuju, tapi begitu ritual berlangsung, ceramah di lokal, di tempat ibadah aja. Karena ada orang yang lagi pengen belajar, pengen gitu loh. Kadang-kadang saya pengen baca ayat ini, ayat itu, tiba-tiba suara itu ayat, aku lagi nggak pengen dengar, aku pengen dengar ayat yang aku baca. Kadang-kadang ada orang yang lagi terima tamu. Jadi suaraku begitu, kita mesti fair. Memang sudah ada genteng itu. Saya sendiri waktu pentas di Jawa Timur di Candi Jabung, saya kaget begitu main musik, kok suaranya kenceng banget. Ternyata disewain sound horeg, sound sistemnya itu. Untung itu di Candi Jabung di Probolinggo agak luas. Kalau enggak kan dikira mengganggu, karena enggak semua orang pengen dengar suaraku kan. Gitu, enggak, maksudku tanggapanku mari kita fair. Bahkan, nah Gus Kausar sendiri tadi ngomong, saya lihat di Gus Kausar yang sekarang lagi viral. Bahkan acara sholawatan saja yang bagus, kalau sampai mengganggu soundnya, bisa nggak bagus menurut gitu loh. Jadi mari kita fair, itu aja pancingan. Jadi kalau sound horeg efeknya, coba sambil kita putar, sound horeg kan ada kayak bukan hanya suara ya, bukan hanya audio, tapi dicampur semacam ada efek getaran ya. Nah ini mas, gitu mas ya. Yang bergetar itu kan subwoofer. Jadi kalau subwoofer jumlahnya banyak ya pasti bergetar. Seperti itu. Horeg ini kan istilah Jawa. Istilah bahasa Indonesianya kan bergetar, kan seperti itu. Jadi makanya konsumsi pabrik sekarang kan sound horeg. Itu karena jumlah subwoofernya itu banyak. Pernah mengukur jumlah desibelnya berapa Mas David? Pernah, saya pernah mengukur dari jarak 10 meter itu 135 desibel. Oke. Berarti masih di bawah 20.000, di bawah ambang batas itu kan 20 sampai 20.000 kalau nggak salah. Berapa desibel? Di mana dok? Desibel itu frekuensi, Pak. Itu frekuensi, oke. Jadi masih di bawah. Ya boten, Pak. Oh, buat udah di atas. Jauh, Pak. Oh. Itu setara pesawat terbang loh, Pak. Makanya pesawat Concorde kan pernah dilarang kan, karena di. Tapi bagaimana kalau orang lebih nggak tahan lihat komentar-komentar anggota DPR sama para menteri, gitu. Itu mengganggu telinga juga gitu. Kalau di kami, Mbah, yang mendengar itu bukan telinga, Mbah, tapi hati, tapi otak. Kami terganggu, Pak. Kenapa MUI nggak berkomentar? Pejabat dilarang ngomong ini karena itu lebih mengganggu dari sound horeg, gitu loh. Tapi nggak secara positifnya gini. Sekarang horeg sudah masuk bahasa Indonesia itu bahasa Melayu plus bahasa daerah plus bahasa asing. Tiap 3 tahun kalau nggak salah diupdate. Riweh Sunda udah masuk bahasa Indonesia. Riweh yang banyak. Riweh sudah. Nah, resek sudah masuk. Nah, saya berharap horeg ini nanti sudah masuk bahasa Indonesia, gitu loh. Jadi bagaimana kondisi politik Pak Prabowo sama Pak Jokowi? Wah, gonjang ganjing, itu sudah masalah. Apa? Horeg. Iya. Gitu kan, asik kan? Horeg. Jadi jelas ya standing point Mbak Tejo malam hari ini dukung sound horeg sebagai bentuk kearifan lokal ya Mbak ya. Karena mari kita adil. Adil Gitu loh. Karena pemilu juga saya terganggu visual ngelihat. Nggak enak dilihat gitu loh. Pilih saya. Terus nggak enak karena kelakuannya nggak gitu. Polusi mata. Aku kalau nyetir mau merem takut nabrak, tapi ngelihat spanduk nggak enak gitu loh. Apa bedanya sama sound horeg? Ayo dong yang fair kita. Oke, itu pertimbangan yang mungkin bisa diulas nanti sama MUI. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali. Kalau bersama kami pemirsa. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Sudah melakukan berbagai cara seperti pijat, koyo, dan minum berbagai obat namun belum berhasil? Waspadalah, penyakit syaraf terjepit mengintai Anda. Setelah sukses dengan Dr. Pillow generasi pertama, kini telah hadir generasi terbaru Dr. Pillow. Bantal terapi pinggang dan leher yang mengadopsi teknologi elektronik pemanas mutakhir menggunakan prinsip pelepasan energi panas dari batu turmalin.
Dr. Pillow dilengkapi dengan 72 lempengan batu turmalin yang dapat memproduksi ion negatif yang berfungsi untuk mengurai asam laktat berlebih di dalam tubuh. Dr. Pillow memancarkan sinar far infrared yang meregenerasi cincin anulus tulang belakang yang dapat meredakan nyeri dan pegal-pegal. Waspadalah saat angkat beban berlebih, duduk terlalu lama, banyak berdiri, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit. Jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. Di bagian pinggang bermanfaat untuk mencegah sakit pinggang dan membantu penyembuhan saraf kejepit. Di bagian betis bermanfaat untuk membantu merelaksasikan syaraf dan otot kaku akibat olahraga dan aktivitas yang berlebihan. Di telapak kaki bermanfaat untuk membantu memijat titik-titik refleksi dengan sinar infrared jauh. Dr. Pillow memiliki pengaturan suhu yang dapat disesuaikan sehingga nyaman saat Anda gunakan. Dr. Pillow generasi terbaru memiliki tambahan ketinggian dan kenyamanan pengguna. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Ini Ustadz Dery Sulaiman punya suara merdu nih. Boleh Ustadz satu bait Ustadz boleh? Suara nyanyi apapun boleh Ustadz. Nyanyi sound horeg juga boleh. Lagu apa? Bebas Ustadz. Ya lagu orang kaya mati, orang miskin mati, sound horeg. Gak tahu ya kita ya. Mudah-mudahan semua dapat manfaat dari acara kita malam hari ini. Luar biasa Ustadz Dery Sulaiman. Kami hadirin tepuk tangannya buat Ustadz Dery Sulaiman. Di samping Ustadz Dery Sulaiman, luar biasa nih, tariannya Mbah Tejo boleh diperagakan. Ini dia budayawan kita, Sujiwo Tejo. Wah, ngeri kan? Kayak suara Optimus Prime gitu ya tadi, mirip ya. Ini tokoh pewayangan kita malam hari ini. Kita juga menghadirkan, wah ini luar biasa namanya, jangan sampai salah, pengusaha sound horeg Mas David Steven Laksamana Perwirayuda. Selamat malam. Salam horeg. Salam horeg. Panggilannya yang mana ini, Mas? Saya langsung ke Ketua Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Haji Ma'ruf Kozin. Pertimbangannya sampai muncul sound horeg itu diberikan fatwa haram, Pak Kiai. Baik, terima kasih juga yang saya muliakan Mbah Sujiwo Tejo. Oke, alhamdulillah. Cuma ibaratnya ketika tadi ini murni ranah hukum, ketika beliau mengomentari, ini kalau ibarat di dalam ilmu agama itu ranahnya kemudian diseret ke sufi. Sehingga kemudian segala aspek kemudian kena, cuma karena beliau, andaikan beliau pakai songkok putih misalnya, mungkin sudah menjadi ahli tasawuf mungkin loh kayaknya. Atur nun. Jadi begini, saya awali ada satu konser musik. Konser musik itu dari dulu kan sudah ada, letaknya itu kan di lapangan. Yang mau mengadakan konser musik, band nasional, band lokal harus berizin ke polisi. Itu harus itu. Anehnya sekarang ada alat musik yang suaranya lebih keras daripada musik konser di lapangan, tiba-tiba diarak di kampung tanpa izin, tanpa meminta izin ke kepolisian, tanpa memberi pemberitahuan. Mungkin boleh jadi dari Mas David, antara Mas David dengan antara pemilik dengan warga mungkin sudah terjadi hal semacam itu, perjanjian. Tetapi yang terjadi di MUI itu ada satu warga. Dia ini tidak pernah diberitahu sebelumnya, tiba-tiba ada truk
dengan son yang begitu besar, keluarganya sakit, Pak. Suaminya sakit. Dengan dentuman yang besar itu. Dengan dentuman yang sekali lagi saya yakin panjenengan yang tidak, meskipun tadi tidak secara terang-terangan menyebut nama musola masjid, itu orang sakit tidak akan terasa seperti suara masjid ataupun musola dibanding dengan 135 desibel. Mereka ini Pak, keluarga ini Pak, dia sudah bersuara ke Polres, tidak ada jawaban. Sudah bersuara ke Polda, tidak ada jawaban. Datang ke kantor gubernur melalui biro hukum, jawabannya normatif. Warga mana Pak Kiai ini? Kediri. Kediri. Kami sudah mempertemukan saat itu, memang. Tapi beliau beda kelihatannya, beliau dari casingnya seperti casing horek tadi ya. Mohon maaf, ngapunten. Lalu kemudian ketika ini ada di Pasuruan, jadi ini menjadi viral itu karena di Pasuruan memfatwakan mutlak haram. Karena menurut kiai kita yang di Pasuruan itu, son horek dan rangkaiannya itu satu paket. Sehingga haram mutlak. Sehingga kami terjadi diskusi dengan Mas Brewo, Mas David, dan Gus Ali yang lain. Ada konfirmasi. Oh enggak, itu dancer bukan dari kami. Kami murni penyewa son horek. Maka yang awalnya dari Pasuruan itu mutlak haram, karena ini sesuai dengan pengakuan dan juga realitas memang ditemukan, hanya terkadang sekedar lewat saja ini son horek ini. Maka kemudian catatannya adalah seperti yang kemudian sudah beredar itu. Lalu bagaimana dengan Masjid Musola Nuwun Sewu Mbah yang sangat saya muliakan, di keputusan Menteri Agama tahun 80-an ini, itu sudah ada Masjid Musola itu hanya baru boleh membunyikan 10 menit sebelum azan son luar. Setelah itu harus kemudian son dalam. Itu sudah ada aturannya, tinggal bagaimana RT RW setempat dengan takmir melakukan sosialisasi. Kami di Surabaya sudah. Saya dengan FKUB, dengan Polres Tabes Surabaya, dengan Kemenak sosialisasi. Makanya di beberapa perumahan hanya adzan, setelah adzan sudah tidak ada lagi. Itu pun adzan tidak terlalu keras seperti yang di perkampungan yang memang masyarakatnya itu sudah bersedia dengan terbiasa. Malah sebagian tempat yang kalau tidak ada adzan mereka bingung. Nah ini juga yang menjadi kesulitan bagi kita, antara yang di Kediri, Blitar, dengan kemudian di Banyuwangi dan Jember, itu kasusnya beda-beda. Misalnya yang di satu kota subwoofernya itu cuma 8, itu sudah mengganggu. Ada di tempat lain sampai subwoofernya itu 12-13, mereka enjoy saja di kampungnya. Makanya sekali lagi, ini bukan terkait bagaimana kemudian nanti diarahkan kepada kebisingan-kebisingan yang lain sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya, lewat di depan Makobrimob, tidak boleh menyalakan klakson, kan sudah ada aturannya itu. Kemudian dimanapun kebisingan sudah ada aturannya. Nah, kemudian yang soal son horek ini memang belum ada. Polisi sampai sekarang belum bertindak karena tidak ada perda. Dulu seperti yang pernah di-sharingkan dengan Mas David, dulu itu awalnya adalah Agustusan, son itu diarak melalui becak, dari kecil-kecilan kan awalnya Mas. Lalu berikutnya meningkat ke pick up. Tidak ada masalah mungkin. Akhirnya kemudian terus membesar. Makanya betul kemarin Prof. Sigit dari UI, beliau sosiolog itu mengatakan ini murni kreasi dari masyarakat. Tetapi karena tidak disertai dengan aturan di berbagai daerah, akhirnya sekarang kita sudah kelabakan, sudah terjadi di mana-mana. Maka intinya sebenarnya kalau kemudian di masing-masing kota, dan alhamdulillah dari peristiwa ini di beberapa kabupaten kota sudah membatasi. Artinya kami dari MUI itu seperti yang sudah kita arahkan di keputusan itu,
adalah bagaimana melokalisir tempat, mengatur waktu, kemudian juga intinya ditertibkan. Sama seperti dulu ketika ada konser musik, terserah. Ya, persepsi soal musik macam-macam. Menurut Salafi haram mutlak. Menurut kami 4 mazhab yang versi kami itu tergantung ada unsur keharamannya apa enggak. Jadi sebenarnya sound horeg ini masih boleh? Apakah memang sudah final ini haram? Jadi, atau dengan catatan, haram dengan catatan gitu di Pak Basul di keputusan fatwa MUI dengan catatan, ya, dengan catatan desibelnya tidak sampai pada taraf mengganggu di atas desibel tadi, dan kemudian diarahkan di satu tempat yang ingin menghorkan diri silahkan di sana. Tapi tolong jangan di masyarakat umum yang ada anak di bawah usia 1 tahun, orang tua yang punya penyakit jantung, orang tua yang pernah menjadi veteran perang ketika mendengar dentuman, di rumah itu kemudian keluarganya yang susah. Karena dia teringat dengan traumatik peperangan di masa lalu. Gus Rofi, komentar lu, ada syarat dan ketentuan, jadi tidak secara umum fatwa haram MUI dari untuk sound horeg. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menarik kesimpulan ya. Dari Belum kesimpulan Gus, kita masih awal Gus. Ya, maksud saya ya. Dengan keterangan beliau yang mewakili MUI yang asalnya memberikan fatwa haram tentang sound horeg, agaknya beliau lunak dengan pengecualian. Itu artinya teman-teman sound horeg di Jawa Timur khususnya harus terus berkarya, tentu dengan catatan. Selama tidak ada unsur pidananya, saya kira sound horeg harus tetap jalan. Karena apa? Sound horeg yang saya amati, saya di Kediri, itu dapat mempersatukan loh. Sound horeg itu mempersatukan itu tidak hanya pengajian. Saya khawatir dengan fatwa MUI berkaitan mengganggu kebisingan. Nanti sholawatan Habib saya itu bisa kena loh. Itu soundnya luar biasa itu. Nanti Gus Gondrong juga kan gitu, walaupun itu di lapangan. Tapi di lapangan pun ketika kita berbicara tetangga, apakah panitia juga menyeleksi ada orang sakit atau tidak seperti yang ditakutkan Kiai? Belum tentu juga. Gitu loh. Jadi yang saya sesalkan, fatwa MUI ini terlalu gegabah. Jadi kalau kita berbicara sound, berarti itu barang. Sama kita pakai filosofi palu. Tahu palu? Palu itu kalau digunakan maku untuk membangun rumah, itu manfaat, maslahat atau mudarat? Manfaat. Tapi kalau palu buat mukul kepalanya mahasiswa, bocor, maka jadi mudarat. Nah sekarang persoalannya apa tentang sound system horeg? Volume. Nah itu sebelum memberi fatwa, harusnya kiai-kiai kami yang di Jawa Timur ini harus merangkul, bukan memukul. Harus mengajak, bukan mengejek gitu loh. Dirangkul dulu, dipertemukan. Sound system itu Mas ya, itu dapat menciptakan perekonomian. Ketika sound horeg itu gerak, itu satu sound system. Apalagi kalau battle sound. Battle sound itu perkumpulan sound-sound, konser di lapangan, wah itu ekonominya luar biasa. Nah kalau itu dikombinasi ulama dengan pengusaha sound system, ulama sebagai penasehat, ulama sebagai konsultan, maka bagaimana hasilnya parkirnya, bagaimana hasil tiketnya, kan bisa itu untuk disisihkan untuk anak yatim dan kaum duafa. Tapi saya kaget Gus Rofi mengatakan MUI gegabah. Bahasa gegabah. Nah makanya begini, mengapa saya katakan gegabah? Kalau dari keterangan beliau tadi, saya bisa menyimpulkan ada pengecualian. Padahal yang namanya fatwa haram, contoh, babi haram, tidak ada pengecualian, haram ya haram. Tapi ketika ada pengecualian, berarti teman-teman sound system horeg ini dibolehkan dengan catatan. Berarti suaranya dikurangi, kan begitu. Ya inilah saya katakan gegabah sehingga terjadilah pro dan kontra. Di kiai kami di NU, Yai Muafik juga beda pandangan dengan MUI. Berarti kan ini bermasalah fatwa ini. Padahal yang namanya fatwa itu harus diikuti oleh umatnya. Tapi ketika itu menimbulkan pro kontra, maka ulama yang ada yang memberikan fatwa itu bisa dipertanyakan tentang Kiai komentar dulu sebagai yang mengeluarkan fatwa. Kalau mengatakan gegabah, andaikan panjenengan mengikuti proses, kami tidak pernah
ada satu peristiwa momentum memutuskan fatwa yang lebih lama daripada soal Son Horeg. Kami 3 jam itu hearing, melakukan eksplorasi semua, dari beliau, bahkan dari beliau semua, dari beliau bertiga semua bersuara. Kami hadirkan juga dari guru besar THT, Prof. Nyilo Purnami, beliau juga memaparkan itu semua. Jadi kalau dikatakan gegabah, kami akan membantah itu tidak betul. Kemudian mohon maaf, kalau kemudian Anda menyamakan, misalnya para kiai di Bahthul Masail, dengan gus-gus yang membolehkan, itu jangan dikira itu satu keilmuan. Di bidang kedokteran, dokter itu spesialisnya macam-macam dan banyak. Dan mohon maaf, yang membolehkan itu kita tolok ukur keahliannya di bidang fikih sudah teruji atau belum. Atau jangan-jangan dia hanya penceramah. Penceramah tidak harus menguasai ilmu Quran hadis. Penceramah tidak harus menghafal alfiyah. Dia cukup bercerita. Tapi bagi kami di Komisi Fatwa tidak bisa. Kami sekali lagi, kalau kemudian hasil Komisi Fatwa disamakan dengan hasil dari ceramah beberapa tokoh, itu sama seperti hasil temuan dari dokter kemudian diukur dengan hasil AI misalnya. Jadi mohon maaf. Nggih, Yai, maksud saya begini, Yai. Ulama itu kan harus bijak cara menyikapinya. Jadi perkumpulan sound system ini kan banyak di Jawa Timur, Yai. Ketika seorang ulama memberikan fatwa haram, ini berdampak loh pada keluarganya. Berdampak pada anak-anaknya yang sekolah. Itu bapak kamu itu jualan barang haram. Image-nya seperti itu, padahal beliau ini mengikuti apa kemauan dari tuan rumah itu sendiri. Nah sekarang kalau MUI mempermasalahkan masalah suara karena berhubungan dengan THT misalnya, berarti kan ini ada nasihat. Ulama itu kan memberi nasihat dulu, ya, dikumpulkan semua paguyuban sound system, tolong ini berdasarkan masukan-masukan yang ada, termasuk orang sakit dan lain-lain. Nah itu jauh lebih bijak, ya. Karena panutan kami ini kan ulama. Ketika ulama menjustifikasi, memvonis haram langsung, nah ini akan mematikan perekonomian termasuk pemilik dari sound system dan dampaknya perekonomian yang ada di daerah-daerah. Nah jujur aja, sound system ini ya, kenapa sih di Timur Tengah itu perang suku, perang antar agama, perang antar golongan? Jawabannya satu, Mbak Yai Sutejo, karena di sana nggak ada sound horeg. Gitu aja. Coba kalau ada sound horeg, ya bisa kumpul, bisa guyup gitu. Makasih. Saya nanya, waktu di kumpul-kumpul itu selain Mas David, apa Brewo ada diundang juga? Ada Mas Brewo ada. Dari Blitar kalau nggak salah ada Vasco Senggo ya? Ya, itu diundang. Ada. Senggo, terus beli Kediri BJ. Sampai itu Mas Boleh pakai mic, diundang Gus? Diundang nggak? Sebenarnya Pak Brewo juga kita undang ya, Mas Devi. Tapi iya, kalau Mas kalau Devi. saya enggak punya sound, saya punya restoran Kampung Family Pak Sutejo. Cuman untuk apakah sudah representatif yang diundang itu aja sih. Iya. Apa BJ apa yang terkenal Kediri ya? BJ Hunter. Ah iya. BJ Hunter. Jadi maunya saya daripada fatwa ini menimbulkan pro kontra, termasuk di ruangan ini, berarti kan kurang komunikasi yang baik. Toh teman-teman sound system, pengusaha ini rata-rata intelektual kok orangnya. Kalau itu diajak omong, nggak bakalan terjadi pro kontra seperti ini gitu loh. Ini hiburan rakyat, cuman perlu dikemas, perlu dipoles, perlu dirangkul, seperti itu. Terima kasih. Pak Kiai, tanggapi dulu boleh Pak Kiai. Oke, jadi pada intinya ini karena di Jawa Timur memang sedang merebak, lalu kemudian sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah misalnya, itu aturannya sudah ditegakkan dulu. Jadi intinya, kalau kemudian dari dulu misalnya di masing-masing kabupaten kota itu aturan perda misalnya, ataupun pergub, ataupun regulasi yang lain sudah ada, dan polisi sudah bisa mengamankan, tidak perlu kami dari MUI kemudian sampai terlibat semacam ini. Jadi sekali lagi, karena memang, mohon maaf Mbah, jadi perlu kita sebut seperti tadi. Saya pernah mendengar dari anggota dewan, memang beberapa pejabat kita itu, ketika ada orang melanggar 1-2 itu dibiarkan dulu. Baru nanti kalau sudah melanggar banyak, baru digusur. Nah semestinya kan sejak awal itu sudah dibuat regulasi, sudah diatur,
Sehingga kemudian ini tidak sampai berkecamuk seperti sekarang. Nah, kalau kemudian sekarang sudah seperti ini, kami yang sudah di MUI sudah melalui prosedur yang tepat, di luar masih dikritik. Jadi, tapi tidak ada masalah, matur nuwun. Yang terpenting dari teman-teman Mas David dan lain sebagainya, sebenarnya sudah sudah hampir reda sebenarnya di Jawa Timur, tetapi di media sosial memang tidak pernah selesai. Mas David ingin menyampaikan sesuatu ke MUI? Ya, sebenarnya kami ini mau diatur, tapi tidak mau dilarang. Mungkin seperti itu. Kan bahasanya seperti itu. Kita mau diatur, tapi jangan sampai dilarang. Karena banyaknya orang yang memang menggantungkan hidup daripada kegiatan Sonhoreg ini, sangat banyak sekali. Kita aja di Kabupaten Malang misalkan ya, kita ambil contoh di Kabupaten Malang. Anggota saya itu 1.200 rental sound. Khusus di Kabupaten Malang. Mungkin kalau saya bilang di Jawa Timur bisa sampai 15.000. Karena satu kabupaten anggap aja 1.000 rental. Real. Ini. Jadi maksud Mas David ketika ada cap haram tersebut akan ngefek banget ke semua anggota? Pasti sangat ngefek. Cuman ya itu tadi kita kembalikan lagi. Kita mau diatur tapi jangan dilarang. Kalau masalah itu. Pengusaha Sonhoreg mau diatur tapi tidak mau dilarang. Ditanggapi sesaat lagi, Ustadz Dery Sulaiman juga harus berkomentar sebagai penceramah yang juga musisi dan juga dokter THT. Hanya di catatan Demokrasi Indonesia. Mudah lelah saat berjalan, pinggang sering pegal dan sakit saat berjalan lama. Ini dikarenakan saat berjalan akan memberi hentakan pada pinggang dan lutut secara terus-menerus. Hal ini jika tidak diimbangi dengan sepatu yang baik, maka akan menyebabkan peradangan di pinggang atau di tulang sendi lutut. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit dilengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Alas sepatu terbuat dari material EVA, ethyl vinyl acetate berkualitas tinggi, elastis serta tahan aus, melindungi kaki dari cedera, lentur dan empuk, efektif melindungi tulang kaki. Anti-slip, menjaga resiko tergelincir, sangat ringan, hanya 180 gram, seperti berjalan di udara. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral, sehingga terhindar dari infeksi kulit, kaki pecah-pecah, berjamur, ataupun bau. Insole memiliki titik akupunktur magnetik menghasilkan far infrared yang dapat meningkatkan suhu di dalam darah dan merefleksikan kaki. Di saat berjalan dapat membakar kalori lebih banyak, dapat membantu melangsingkan tubuh. Manfaat Walkfit menjaga kesehatan kaki dan struktur tulang belakang, mengurangi keletihan kaki saat berjalan, mengurangi pegal linu, melancarkan peredaran darah, meningkatkan fungsi motorik tubuh, melangsingkan tubuh, meningkatkan metabolisme dan kualitas hidup. Makin pakai, makin sehat. Sangat praktis sekali dengan menggunakan sepatu Walkfit saat beraktivitas, saat berjalan-jalan, saat ke kantor, saat berolahraga. Sudah mendapatkan manfaat kesehatannya. Ubah setiap langkah menjadi energi dengan Walkfit. Makin pakai, makin sehat. Saya ganti nih, tahu horeg ya. Apresiasi ke teman-teman sound system soalnya. Tambah laris. Oh, tambah berkah. Lo waris sekarang restoran saya Kampung Family itu. Luar di Kediri. biasa. Terima kasih banyak Gus Rowi datang Siap. jauh-jauh. Dari Jawa Timur kami juga menghadirkan ada spesialis THT Rumah Sakit Universitas. Jangan Jawa Timur, Pak. Oh bukan. Ini dari Universitas Indonesia. Yang tadi dari Jawa Timur, yang tadi dari Jakarta. Aman. Perhatikan ya, kalau ngomongin soal nama, sensitivitas telinganya luar biasa ini. Spesialis THT Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dan juga konsultan telinga Dr. Fikri Mirza Putranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Dokter Tadi sakjane son horeg rasa dihukumi haram. Wong-wong ini kebanteran mesti lunga. Sing nyerah iki berarti pancen seneng. Oh ya ngono tane kula. Nek wis krutem ngono teko son latihan sik persiapan perang dunia ketiga. Ngono ae nek kula nu gampang. Pisan kula sesuk tak jajal ya. Tak undange son horeg nang omahku. Nek iso ngerontokno gentengku berarti pancen yo. Sebelum ke dokter spesialis THT, saya boleh ke Ustadz Berry Sulaiman selaku musisi juga yang sudah akrab dengan suara bising, suara keras, mungkin suara metal ya, Ustadz Berry. Lihat fenomena sound horeg gimana Ustadz? Jadi beberapa hari ini kan viral, banyak orang yang mention. Tadi saya juga bikin VT tentang sound horeg. Saya tidak asing dengan kebisingan ya, karena saya di mana ada konser metal tuh saya datang. Saya nonton Slipknot, nonton Lamb of God. Dan dari data yang saya googling, itu Slipknot itu ya, itu band metal keras soundnya di. Ini Ustadz ya? Aku nonton Slipknot ya, tuh. Itu mereka membatasi sound mereka itu 100 sampai 109 desibel. Itu band metal paling brutal di dunia. 100 sampai 109. Kalau mendapatkan kuping ke speaker 120. Tapi sound horeg 135 ini memang kalau saya rasa itu bisa mengakibatkan tuli permanen, tapi nanti bertahap. Mungkin tidak langsung tuli ya, mungkin kita tanya ke dokter nanti kapan berapa lama prosesnya. Jadi saya mendengar fatwa MUI mengharamkan sound horeg. Saya bukan kepikiran mengharamkan sound, karena sound dipakai buat masjid, buat speaker ya, bahkan kualitas sound system sound horeg ini luar biasa. Saya tanya tadi berapa harganya, sampai ratusan juta bahkan miliaran mungkin ya. Jadi saya kepikiran bagaimana sound horeg ini kita alihkan menjadi hijrahkan mereka mengatur sound masjid. Itu lebih keren lagi kan. Jadi masjid-masjid semua tuh kualitinya seperti ala-ala sound horeg itu. Dan yang diharamkan MUI itu saya yakin bukan soundnya, tapi 135 desibel itu yang merontokkan genteng, yang bikin jantungan orang, mungkin bayi-bayi yang kita nggak tahu dia pekanya tulinya kapan ya, dia dengar mungkin dari radius 20-30 meter di sound horeg, mungkin waktu bayi dia nggak ketahuan ya dok ya, tapi nanti mungkin ketika dia gede dia ada gangguan pendengaran. Siapa yang bertanggung jawab nanti? Jadi kalau memang orang Jawa Timur menganggap ini sebuah hiburan, saya rasa harus mengkondisikan volumenya dan lokasinya, jangan di tengah-tengah kampung masyarakat sampai harus rumah orang harus dirubuhkan dan sebagainya itu untuk lewatnya truk itu. Sorry tadi nyinggung soal masjid. Betul. Gitu ya. Kalau selama ini ada beberapa yang terasa mengganggu itu karena yang adzan, apa karena sound systemnya? Sound systemnya jelek. Ada teman saya suaranya merdu banget karena pakai toa jadi cempreng. Orang mesti dengar azan, naik iman nih, naik darah kita. Dengar azan emosi. Apalagi yang azan suaranya jelek, tambah sound system jelek. Maka saya punya pikir tuh, kita sempat ngobrol kemarin sama Charlie kan, Ustaz, gimana kalau kita keliling masjid-masjid Indonesia, kita bedah suara. Jadi masjid-masjid kita baguskan suaranya, jangan sampai kalah dengan tempat ibadah orang non muslim. Jadi saya bilang, jadi persoalannya nih Mbah ya, memang kualitas sound system masjid itu jelek. Ini kalau masalah masjid tadi ya, sehingga banyak orang yang merasa terganggu dengan azan. Bahkan untuk acara-acara yang pengumuman, pengajian ibu-ibu pakai speaker luar, pakai mic luar itu mengganggu. Itu jelas, tapi ada aturannya pakai ya. Jadi saya rasa dari majelis kita ini akan ketemu jalan tengahnya. Yang suka sound horeg, kita tentukan di mana lokasinya, jangan sembarangan. Kayak konser metal kan di stadion, bahkan ada di ruang tertutup kan. Kalau sound horeg diharamkan ketika masuk ke pemukiman masyarakat, mungkin menurut saya gitu, usul saya seperti itu. Terus diharamkan kalau lebih dari 100 desibel.
Nah, 120 itu udah parah banget. Apalagi kalau sampai 135 itu dahsyat itu Bang. Sampai genteng rontok itu tuh nggak main-main loh. Itu keras banget loh. Saya pernah satu kali papasan Mas Son Horek waktu lagi safari dakwah. Itu kalau kita lewat sebentar emang happy kayaknya orang joget-joget kan. Wah, keren kali nih. Apalagi lagi battle kan. Tapi kalau 1 jam di depan itu saya rasa orang yang bertanya udah tuli betul-betul tuli itu. Ada gangguan pendengaran itu. Mohon maaf Ustaz. Ya. Mohon maaf. Tadi saya ngutip sedikit dari kata-kata Ustaz tadi kan, jangan Son Horeg ini keliling kampung. Kita ini diundang oleh masyarakat kampung tersebut untuk berkeliling kampung. Jadi yang menjadi permasalahan di sini sebenarnya kami ini hanya penyedia jasa. Jadi misalkan ada orang kampung yang merasa terganggu karena saya melihat sebelum ada kegiatan Son Horeg, masyarakat itu sudah melalui musyawarah itu tadi. Oh, jadi orang-orang itu udah dipikirkan dulu anak kecil ya? Ada rakor juga ya kan, ada rakor nanti pada waktu pelaksanaan itu seperti apa, itu sudah ada rakornya bersama masyarakat. Terus yang kedua masalah desibel itu tadi. Mungkin saya itu pernah menghadirkan semua pihak di Kabupaten Malang khususnya. Kita dulu ada aturan 60 desibel maksimal. 60. Iya. Dulu ada surat edaran itu maksimal 60 desibel. Sebelum kami menyalakan alat desibel meter itu saya nyalakan juga. Kita ngobrol itu sudah 70 desibel. 60 nggak masuk akal karena Ya, normalnya konser itu yang konser pop itu 85, 100. Yang dimaksud Horeg ini kan getar, ini kan subwoofer. Kita ukur memang 135 desibel. Ya kan? Ketika subwoofer itu saya matikan, jumlahnya masih di angka 125 desibel. Woofernya saya tapi itu masih keras Mas, itu kalau menurut saya ya. Kalau ke orang-orang yang awam ya, mungkin yang nggak suka musik itu dia terganggu dengan kerasnya suara itu. Bahkan maaf ya, saya sendiri pun pernah komplain dengan masjid karena terlalu keras dan itu speaker ngadap ke rumah saya. Saya bilang sama dia, bisa nggak speakernya digeser dikit? Keras banget. Nah, dan istri saya bilang, ini Abi yang azan siapa? Kok jelek banget suaranya gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Jadi polusi suara itu memang benar-benar mengganggu. Bahkan saya di Bali Mbak. Maka Mbak bilang tadi bukan yang mengganggu itu bukan cuma masjid. Banyak tempat-tempat ibadah saya di Papua juga pernah ketika ada azan, gereja juga putar musik keras. Nah, itu saya rasa ini benar sudah diatur oleh negara kita, masalah volume, masalah waktu, timing, terus lokasi. Nah, jadi meskipun nanti diundang sama masyarakat, dari Son Horegnya bilang, please ya jangan kami di tengah-tengah masyarakat ya. Bisa nggak kalian nggak mungkin lapang? Kalau masalah itu karena berhubungan dengan uang. Iya, gitu. Mungkin Mas David ini salah mengartikan 135. Iya. Yang disebut Bang Roma 135 itu jumlah penduduk Indonesia waktu itu. Bukan desibel. Bukan desibel kan 135 juta. Mohon maaf. Itu jumlah penduduk bukan desibel. Bang Roma. Mohon maaf, pemahaman Sampai daripada pakai alat. desibel itu sebenarnya kita kalau kita pakai alat ukur untuk mengukur desibel, kata-kata Horeg ini sudah tidak masuk. Karena yang membuat Horeg ini bukan, mohon maaf, bukan Lenre. Mungkin panjenengan tahu lah, Lenre itu paham yang mana. Kata-kata Horeg ini dari jumlah woofernya, bukan Lenre. Sambil diartikan Mas secara sederhana, Lenre itu apa sambil supaya masyarakat tahu? Nah, Lenre itu yang ada di atas. Intinya seperti itu. Subwoofer ada yang ada di bawah. Yang bikin Horeg itu sebenarnya woofernya, bukan Lenre-nya. Jadi kalau kita pangkas pakai alat ukur desibel meter, makanya saya pernah mengundang semua pihak di Kabupaten Malang itu berapa maksimal? 135. Turunkan aja jadi 120, oke, fix 120. Woofernya saya matikan, ternyata desibelnya masih 125. Nah, terus gimana? Terus nggak ada getarnya juga? Nggak ada getarnya. Ya kan? Jadi nggak ada getarnya karena woofernya saya matikan. Mas David, kayaknya ini gini loh. Ini ustadz-ustadz kita tentu sudah melalui proses panjang dia bermusyawarah kan tentang fatwa itu. Kita saling menghormati ya. Jadi dengan adanya fatwa itu dari tim Horeg mesti merendahkan sedikit. Ini kan budaya dulu nggak ada kan, baru-baru aja kan. Ustadz saya potong. Kalau masalah menghormati mungkin bisa dibilang di statement-statement kami itu kami tidak pernah melawan kepada para kiai, para ulama tentang fatwa tersebut. Kami sangat menghormati, bahkan sebelum adanya fatwa. Tapi nggak mau dilarang.
Nggak mau dilarang. Terus gimana dia menghormati? Diatur. Kita maunya diatur. Mau nanya, Iya. mau nanya. Mau diatur, tidak mau dilarang ya intinya ya. Iya, Pak. Katanya penceramah yang lagi kondang juga adiknya Gus Kausar, Gus Ikdam. Itu pakai sama Son Horeg juga, bener? Iya, Gus Ikdam kawan saya, kawannya Mas Heri Setiawan. Jadi teman-teman yang punya Son Horeg ini ya juga butuh ngaji, Pak. Butuh siraman rohani, butuh beramal. Nah di Gus Ikdam itu gantian Son Horeg itu. Minggu depan Son Horegnya siapa? Giliran gitu loh. Mereka pakai Son Horeg juga berarti. Mas Gus ya. Itu konser Lamb of God sama Slipknot itu udah keras banget, Mas. 120 itu udah maksimal. Jaraknya. Oh iya, paham mana? Nah, kalau gini Mas Heri, saya ingin menengahi ya, membantu. Son Horeg ini Mas bisa memberikan manfaat kalau dikelola dengan baik. Nah sekarang yang memberi fatwa ulama, kita hormati. Nah beliau tadi ya juga agak lunak dari keterangannya dengan catatan. Berarti ada titik-titik tertentu yang tidak haram. Misalnya volumenya dikurangkan, ini hanya masalah volume kan. Coba deh sampean datang ke konsernya Habib Syekh, dengarkan sound di sampingnya Habib Syekh, itu melebihi Son Horeg. Nggak, makanya kalau kita berbicara aturan disibel, itu kena semua itu. Coba Son Horeg suruh sholawatan, nggak ada masalah MUI. Bener nggak? Karena yang di setel itu DJ dan bikin subwoofernya itu coba sholawatan. Ada dancer lagi kan? Ada Nggak bakalan bermasalah walaupun disibelnya tinggi. Coba sambil kita dengarkan ini Slipknot pas Ustadz dari nonton ya Ustadz ya. Kita punya cuplikannya, seberapa besar suaranya. Tes. Kalau ini kan memang di lapangan, MUI membolehkan. Nah teman-teman ini kan jumlahnya sudah banyak Mas di Jawa Timur. Di Malang aja 1000. Nah teman-teman ini mau diatur, gitu loh. Ini sandang pangan keluarga, sandang pangan tetangga yang jualan. Ini harus dipikirkan ulama juga. Siapa yang ngasih kerjaan mereka? Kalau ulama kemudian hanya memberi fatwa haram begitu saja gitu loh. Nah, ketika teman-teman maksudnya gimana? Maksud dari sebentar, ketika teman-teman son, apalagi di Jawa Timur itu 15.000, dia bilang, saya mau diatur Yai. Tapi jangan dilarang, ini negara demokrasi gitu loh. Kecuali kalau ada tindakan pidana, melanggar hukum, nah itu urusannya kepolisian. Itu bijak itu namanya. Terima kasih. Kita dengarkan dari ahli medis dulu boleh, Bapak-bapak. Soalnya Dokter Fikri malam hari ini bawa aplikasi alat yang juga ngukur sepertinya ngukur desibel kita berbicara nih, Dokter Fikri. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi kan selalu bicara bahwa nggak ada bahayanya gitu ya. Yang jadi masalah adalah bahwa ketulian itu kecacatan yang tidak terlihat, Pak. Bapak mohon maaf kalau buta, Bapak mohon maaf kalau kehilangan anggota badan, orang bisa lihat. Tapi ketulian itu adalah hidden disabilities. Yang tahu cuman dia. Mohon maaf Mas Dery yang pemusik, Pak Sujoto yang pemusik, pernah tinnitus nggak? Tinnitus itu telinganya berdenging. Itu efek samping. Itu efek samping dari ya. Dan itu nggak terjadi pada waktu muda. Itu terjadi sebagai efek akumulatif. Dan itu tertunda. Bukan sesuatu yang terjadi ketika hari ini nonton Son Horeg, besok langsung tinnitus, enggak. Nggak ada yang hari ini mohon maaf nonton Son Horeg, besok langsung tuli total, nggak ada. Ini bukan nakut-nakutin ya, Dokter Fikri ya. Itu efek akumulatif. Jadi mohon maaf Mas David, kalau boleh petugasnya yang sudah dari 2014, monggo dicek pendengarannya. Mohon maaf. Tadi dulu ada beberapa cek pendengaran. Siap. Tapi gini, anggap aja mulai Son Horeg 2014. Kasus tuli karena Son Horeg kira-kira ada apa enggak? Sekarang gini Mas, Indonesia. Yang perlu saya tanyakan itu. Kasus tuli karena Son Horeg. Pertanyaannya akan dijawab sesuai dengan tes yang dilakukan.
bahasa Indonesia itu punya sebaran huruf, bersebaran kata yang rata antara high frekuensi dan low frekuensi. Mohon maaf nih, ini kita ngomong bahasa teknis nih. Low frekuensi itu kita ngomong tentang vokal A, B, A, I, U, E, O. High frekuensi kita ngomong tentang konsonan. Kalau kita ngomong bahasa asing, bahasa konsonannya itu lebih banyak. Jadi mereka akan lebih cepat mengalami keluhan gangguan pendengaran. Keluhan, Pak. Tapi gangguan pendengaran itu jadi. Tapi keluhannya duluan. Orang Indonesia akan terjadi keluhannya lebih panjang. Kenapa? Karena dia harus narik dulu tuh dari high frekuensi, baru narik ke low frekuensi. Apa yang akan terjadi sebenarnya yang paling pertama kali adalah kesulitan komunikasi di tempat ramai. Kalau tadi ada musik, kita ngobrol, anak buah Mas David mulai nanya, tadi ngomong apa Pak? Artinya itu sudah gangguan pendengaran. Belum ada sampai sekarang. Belum dites Mas. Coba dites aja. Monggo. Jadi Prof. Nilo itu kan di Surabaya. Beliau kan guru kita di Airlangga. Monggo dites Mas. Jadi terutama teman-teman yang bekerja. Ini ngetesnya harus ke dokter ya berarti ya? Betul, karena itu yang disebut sebagai speech in noise. Jadi komunikasi di tempat ramai. Karena itu duluan yang akan terlihat. Dokter kan tugas manusia itu bikin adem, Mbak. Ini kok bikin deg-degan ini? Iya. Kalau saya boleh bicara di awal, mohon izin Mbak. Kalau sudah tinnitus, itu sudah permanen Mbak. Sudah telinga berdenging ya dok ya? Jadi kalau sudah tinnitus bisa dibagi Mbak. Kalau hanya pada tempat sepi, terdengar terus menerus, artinya itu biasanya masih ringan. Kalau saya ngomong begini, Mbak mendengar bunyi dengingnya, sama kencang sama bunyi suara saya bisa tebak pasti gangguan pendengarannya sudah mulai berat. Karena memang kedengar nggak Mbak? Nggak, dan mohon maaf, yang tahu cuman Dokter, izin ya. Sampai tahu zaman COVID-19. 2019, Semua 2020. mengantisipasinya pakai apa? Masker kan? Nah, ketika sound horeg ini rame, antisipasinya pakai apa? Ya handset. Untuk meredam tadi gitu loh. Jadi handset, bukan berarti izin Pak Gus, handset itu cuma bisa mengurangi 40 dB. Lah ya artinya nanti Jadi akan kalau baik. 135 kurangin 40 Iya. dB, Intinya- maka dia hanya bisa dapat 90 dB. Padahal tadi Mas David bilang, satu kali show itu 7 jam, Ge. 7 jam, itu enggak di satu tempat. Jadi kita Keliling, lewat. muter. Bukan. Lewat. Petugasnya kan di tempat yang itu juga tuh. Petugas apa maksudnya? Yang bawa krunya itu kan di situ juga kan? Oh iya, tapi di depannya, penari agak ke belakang. Iya. Gitu. Itu yang akan kena duluan. Tapi begini Pak Dokter, kalau semua sound pakai aturannya jenengan, di Indonesia Nggak hampir bisa. nggak ada sound Nggak, system akhirnya. karena saya ini solawatan Habib saya akhirnya nggak ada juga kalau berbicara tentang kesehatan Gini, itu. Mas Dery tadi cerita bahwa 109 dB itu kalau kita hitung dalam jarak sekitar 10 sampai 15 meter dari pusat sumber bunyi, dia akan turun menjadi ambang suara yang tadi Mas Andromeda bilang kekencengan nih, 85 dB. Jadi tadi waktu Mas itu baru 85. Ya. Punya alatnya, dokter mungkin dibawa sekarang? Kan gampang, itu aplikasinya keluar semua. Coba sambil kita putar lagi kalau ada suara sound horeg, kalau volumenya kita maksimalkan berapa dB sebenarnya yang keluar sekarang? Kalau memungkinkan. Kalau misalnya speakernya bisa Nggak nyampe bisa kan? loh. Nggak bisa dong. Ngeceknya harus dipakai speaker. Ya, harus mereka. langsung di speakernya? Iya, nggak bisa. Bisa. Secara manual itu bisa. Segini 91 dB di tempat saya. Ini segini 90 itu ya? 91 dB. Lah ya, artinya begini kan, persoalannya ini kan di volume toh. Iya. Lah ngapain diharamkan gitu loh? Ya tinggal diatur aja volumenya gitu loh. Jangan mematikan sandang pangan orang. Paham ya? Itu aja masalahnya. Tapi Kan katanya gitu, nggak Dokter. nggak mau diturunin Gus. Apa? Masalahnya Mas David katanya nggak boleh turun dari 135. Makanya Gini, begini kan. Mohon maaf. Sebenarnya kan saya mulai awal bilang kami ini mau diatur sebenarnya. Cuman yang nggak mau diturunkan bukan kami, masyarakat. Karena kami diundang di masyarakat itu biar bisa menghorekkan masyarakat.
Intinya seperti Masyarakat pengen efek suara itu ya, yang mereka pengen, tunggu. sangat pengen sekali. Bahkan Gak hanya efek suara. loh, Getarannya efek juga. suaranya. Mungkin kalau dokter nanti bisa turun ke lapangan ya, atau melihat situasi daripada sound horeg, masyarakat itu kalau soundnya ini nggak horeg, nggak mau bayar. Betul, karena yang dicari bukan hanya suara. Yang dicari adalah sensasi taktilnya, getarannya, sensasi ada gangguan, sensasi keseimbangan. Jadi gini, kalau kita bicara teknis, suara itu pada energi yang lebih tinggi, dia tidak hanya menggetarkan pusat pendengaran, tapi dia menggetarkan juga pusat keseimbangan, sehingga orang goyang, Pak. Tapi dok, ini Mas David kami rasa sudah bertahun-tahun di dekat dengan sound horeg ya. memberikan sensasi Mas taktil. David. Dan itu semua Izin, dokter. diterjemahkan oleh otak sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan. Dokter, ini ada solusi ya. Ada, kita ini kan diskusi ini kan mencari solusi. Nah, dari tim kedokteran, dari ulama, dari tokoh masyarakat, dari pengusaha sound ini kumpul, rembukan, diatur bagaimana yang sekiranya bisa menghibur masyarakat tapi tanpa merusak kesehatan. Setuju. Artinya kan kalau dari pihak sound kan mau diatur, bukan diharamkan, bukan dilarang gitu loh, bos. Ya, terima kasih. Saya setuju. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana melindungi orang yang tidak berhubungan langsung dengan kesenian tersebut. Tentu harus ada jarak. Yang paling simpel adalah jarak. Karena semakin jauh jarak dari sumber bunyi, maka suara yang didapatkan semakin kecil. Jarak aman kalau 130 desibel, dokter? 2 kilo. Volume sound, mohon maaf saya potong. Volume sound itu semakin besar, ya. Ini terjadi karena barisan yang belakang itu orangnya semakin banyak. Kalau kita volumenya semakin kecil, nggak mungkin barisan yang belakang nggak mungkin sampai kedengaran, kan seperti itu. Betul. Dan sensasinya, Pak, sensasi getarannya, sensasi taktilnya, sensasi keseimbangannya, itu yang bikin orang Ya goyang, wes, Pak. intinya sudah ketemu ini, hanya masalah volume sudah. Gus, Ya. kalau aku dengar ya, sebetulnya yang haram itu yang menzolimi orang itu. Kalau ada yang terganggu, ada orang yang diam dan dia itu yang harus dipikirkan Mas Betul David. Ustadz Dery, Ya, kalau itu. kita Itu berbicara mengganggu itu luas jadinya, termasuk konser solawatan, termasuk konser selawatannya Gus Gondrong, Habib Syekh. Itu harus lihat tertibkan juga mestinya semuanya. Akhirnya itu nanti kena juga. kalau Bapak-bapak, kita berbicara juga sudah aturan bergabung kesehatan Wakil Gubernur telinga, Jawa gitu Timur loh. sekarang. Oke. Ada Bapak Emil Dardak sudah bergabung Oke, bersama monggo. kita via Zoom. Assalamualaikum Pak Wagub, Pak Emil Dardak sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nanti ingin dengar versi pemerintah, apakah sudah ada laporan masyarakat yang merasa diresahkan dengan sound horeg atau mungkin mereka malah terhibur, minta lebih banyak lagi sound horeg dari Jawa Timur. Sesaat lagi pemirsa, hanya di Catatan Demokrasi. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit dilengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral. Walkfit makin pakai, makin sehat.
Kami mau sangat menghormati, bahkan sebelum adanya fatwa. Tapi nggak mau dilarang. Nggak mau dilarang. Terus gimana aja menghormati? Diatur. Kita maunya diatur. Mau nanya. Iya. Mau nanya. Mau diatur, tidak mau dilarang ya intinya ya. Iya Pak. Katanya penceramah yang lagi kondang juga adiknya Gus Kausar, Gus Ikdam. Itu pakai horek. Son horek juga, bener? Iya, Gus Ikdam kawan saya, kawannya Mas Heri Setiawan. Jadi teman-teman yang punya son horek ini ya juga butuh ngaji, Pak. Butuh siraman rohani, butuh beramal. Nah di Gus Ikdam itu gantian son horek itu. Minggu depan son horeknya siapa, giliran gitu loh. Itu mereka pakai son horek juga berarti. Mas Gus ya, itu konser Lamb of God sama Slipknot itu udah keras banget Mas. 120 itu udah maksimal. Jaraknya. Oh iya, paham mana? Nah kalau gini Mas Heri, saya ingin menengahi ya, membantu. Son horek ini Mas bisa memberikan manfaat kalau dikelola dengan baik. Nah sekarang yang memberi fatwa ulama, kita hormati. Nah beliau tadi ya juga agak lunak dari keterangannya dengan catatan. Berarti ada titik-titik tertentu yang tidak haram. Misalnya volumenya dikurangkan, ini hanya masalah volume kan. Coba deh sampein ke konsernya Habib Syekh, dengarkan sound di sampingnya Habib Syekh, itu melebihi sound horek. Nggak, makanya kalau kita berbicara aturan desibel, itu kena semua itu. Coba sound horek suruh sholawatan, nggak ada masalah MUI. Bener nggak? Karena yang disetel itu DJ dan bikin subwoofernya itu coba. Kita akan coba menghubungi Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak. Apakah sudah tersambung bersama kami di Catatan Demokrasi? Pak Wagub, kalau di Jawa Timur melihat fenomena sound horek, pandangan Anda secara umum dulu boleh Pak Gubernur? Meresahkan betul atau memang malah menghibur sebaliknya? Ya sekarang juga masyarakat ada dua pandangan yang berkembang. Pada saat kami melakukan langkah-langkah untuk merespon aspirasi masyarakat, ada juga yang kemudian tentu berharap bahwa hiburan menggunakan sound system yang diterminologikan sebagai horek tadi ini jangan dilarang, tapi ada signifikan juga tentunya yang menyampaikan tentunya harapan agar ada pengaturan. Nah menurut saya kata kuncinya kan kita hidup bermasyarakat harus saling menghormati, begitu ya. Nah ini dalam konteks ini adalah bagaimana saya tadi memperhatikan perdebatan yang terjadi teknis sekali ya. Menurut saya kalau ranah apa yang sehat dan tidak itu saya manut pada para pakar medis lah yang paham. Tetapi dalam konteks ini yang menjadi tantangan ke depannya adalah bagaimana menerapkan pengukuran tersebut. Apakah menggunakan desibel meter tadi misalnya, atau ada argumen teknis yang bisa diterima oleh para pakar, ya, dan tentunya kementerian yang berwenang, gitu ya, termasuk ada Kementerian Lingkungan Hidup juga yang mengukur polusi suara misalnya, Kementerian Kesehatan. Ini yang punya kompetensi untuk mengatur itu, tentunya bukan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah tentu akan mengikuti peraturan perundang-undangan. Kami pemerintah disumpah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Itu sumpah kepada kami. Nah, jadi oleh karena itu, bagaimana kami menerapkan aturan sesuai dengan petunjuk yang ada. Nah, ini makanya kami tapi dengan Mas David ini juga berkomunikasi. Mas David sangat akomodatif sebenarnya. Nah, cuman kalau diskusinya teknis mungkin tadi ada pandangan lah terkait, oh ini bukan desibelnya yang ditambah, tapi woofernya yang ditambah. Ya, saya rasa itu teknis ya. Tetapi pada intinya, sekarang kalau kita perhatikan di ranah-ranah media sosial, sudah mulai muncul itu speaker yang biasanya ditumpuk dan berkeliling di jalanan, ini sekarang diputer dengan konfigurasi yang mirip-mirip tapi di lapangan, begitu, sedang cek sound di lapangan gitu. Dan banyak komentar dari netizen yang mengatakan, nah kalau gini nggak apa-apa gitu. Jadi artinya saya rasa saya optimis kita akan menemukan titik tengah. Bagaimana kemudian mereka yang mencari penghidupan yang baik ini, itu kita carikan jalan keluarnya. Tetapi di sisi lain memang ya tentu tidak ada yang tanpa pengorbanan, tentu ada pengorbanan dari sisi rekan-rekan yang selama ini menggunakan hal tersebut. Dan pengorbanan ini dua loh yang melakukan. Pemilik sound ini ya, makanya kan ada yang mengatakan, Pak kalau gitu dilarang loh.
pemilik sound system horeg ini itu modalnya apa ya, speaker juga sama begitu. Jadi kalau yang kita larang alatnya, acara apapun yang menggunakan speaker jadi nggak boleh. Ini juga menjadi momen untuk melakukan kalibrasi pemahaman kita bersama sebenarnya penggunaan sound system yang memenuhi kaidah itu seperti apa. Kan tentunya di tempat yang ada izin keramaiannya. Itu jangan di tempat yang tidak mendapatkan izin keramaian, ya. Kemudian jam operasionalnya, kemudian baru tadi aspek teknisnya yang harus kita sepakati bagaimana cara mengukurnya, ya. Speakernya sama, jumlah speakernya sama, tapi disetel berapa volumenya, kan itu juga kata kuncinya, gitu. Speaker di rumah aja bisa kenceng kok kalau kita puternya sampai mentok begitu. Kita juga dulu kalau sebelum ada horeg di tahun-tahun awal 2000-an gitu kan, kita sering lihat mobil yang kita lewatin sebelahnya aja mobil kita ikut kerasa gitu bassnya dari subwoofer. Jadi menurut saya sebenarnya ini momen bukan hanya untuk horeg saja. Jadi mungkin teman-teman horeg ini juga berharap bahwa ini bukan hanya sekedar menganggap bahwa yang buruk itu hanya horeg. Sebenarnya bukan begitu, tetapi sound system ini yang boleh itu yang kayak apa. Nah, manakala ada argumen-argumen teknis yang kemudian bisa dikemukakan, ya itu ranahnya harus kemudian disampaikan ke pembuat peraturan perundang-undangan. Nah, selama peraturan perundang-undangan sekarang bunyinya demikian, sekian desibel pada siang hari, sekian desibel di luar pemukiman, di dekat pemukiman, ya kami harus mematuhi itu karena kami sekali lagi disumpah untuk menegakkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Baik, ini bukan barang baru, dari 2014 sudah ada, mungkin Pak Kiai ingin bertanya langsung? Matur nuwun, Pak Wagub, saya Ma'ruf Khazin dari MUI. Kalau misalnya gubernur langsung membuat pergub tentang aturan ini, itu yang kemudian dari MUI dan dari PWNU sangat diharapkan segera ada keputusan dari gubernur. Oke, Pak Emil ditanggapi boleh? Ya, kita sudah berkomunikasi dengan Polda, bahkan Ketua MUI Jawa Timur, Yai Mutawakil Alaullah, sudah berkomunikasi juga dengan Pak Kapolda. Peraturan ini sesuatu yang kita tentu tidak keberatan, tetapi sekali lagi kita tidak bisa membuat peraturan yang menyimpang dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup misalnya, kalau nggak salah tahun 96 ya. Bagaimana kemudian kita merumuskan itu menjadi sesuatu yang bisa dioperasionalkan. Ini yang saat ini sedang digodok intensif antara Pemprov dengan Polda, bagaimana kita kemudian juga menghormati apa menjadi fatwa MUI. Jadi regulasinya sebenarnya sudah ada. Nah, bagaimana ini kemudian diterapkan, ruang-ruang regulasi apa yang kira-kira masih kosong dan kewenangan Pemda ada di situ untuk mengisi. Nah, tentu ini bukan proses sehari dua hari ya. Nah, tapi dalam pertanyaannya mungkin adalah, nah sementara itu kemudian bagaimana pelaksanaan saat ini? Ya, semua harus mengurus kembali izin keramaian, lokasi harus stasioner, tidak boleh kemudian dibawa speaker yang kemudian melanggar aturan dimensi truk berkeliling, karena itu melanggar aturan lalu lintas. Nah, saya sudah berkomunikasi juga dengan berbagai rekan-rekan, mereka menerima ini dengan terbuka. Kalau mereka kemudian seakan-akan melakukan argumen terkait dengan apa yang menjadi pandangan dari pihak-pihak tertentu mengenai, oh ini semuanya buruk harus dilarang. Ya, saya bisa memahami kenapa teman-teman yang saat ini menyewakan sound system klasifikasi tadi horeg tadi kemudian ingin mengutarakan pendapatnya. Tapi sekali lagi, sementara peraturan ini akan dikeluarkan atau nanti bentuknya dalam instrumen yang lain yang tentunya kami akan sepakati dengan pihak terkait termasuk Polda, bukan berarti sekarang ini ada kekosongan dan tidak ada perlindungan kepada masyarakat. Baik. Jadi Mas ada perlindungan, ada dasar hukum juga bagi sound system untuk beroperasi. Jadi jangan dilihat hanya ada hukum untuk membatasi, tapi di sisi lain ada hukum untuk melandasi. Oke, undang-undangnya boleh Mas David sebagai parameternya seperti apa sudah ada di aturan yang ada. Baik Pak Emil, ini ada Mas David pengusaha, mungkin kalau soal volume seperti agak susah nego untuk diturunkan ya Mas David ya? Ya, kami mohon juga untuk masalah aturan ini ya harus di tengah-tengah, jangan sampai merugikan juga. Karena yang dirugikan juga kami pengusaha sound, juga masyarakat. Jadi jangan sampai itu terjadi. Peraturan ini harus istilahnya berada di tengah-tengah. Juga kita menghormati fatwa yang telah diberikan MUI,
juga kita harus bisa melihat aspek-aspek yang ada di masyarakat dan kita di pegiat sound. Mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin poin penting yang disampaikan kepada Pemprov Jatim? Ya semoga ini kan sekarang lagi berjalan ini. Lagi berjalan, sekarang di masyarakat itu sudah mulai muncul larangan-larangan tentang kegiatan sound. Itu yang memang harusnya menjadi pertimbangan. Masyarakat ini sudah mulai 1 tahun yang lalu menanti-nanti datangnya sound horeg. Sekarang banyak pertimbangan daerah yang memang sengaja memang dilarang sekarang untuk menggunakan sound horeg. Ya ini kami juga meminta kepada Pemprov Jatim seperti apa solusinya. Seperti itu. Pak Emil? Yes. Ya, sekali lagi sebenarnya karnaval ini di bulan Agustus banyak. Makanya kita juga berkejaran dengan waktu untuk mengoperasionalkan dan sementara ini sebenarnya yang dilakukan oleh polisi adalah kepolisian selama ini punya kewenangan untuk menerbitkan izin keramaian. Nah, izin keramaian ini kan kalau ada konser di lapangan itu kan juga sebenarnya dan melibatkan pengumpulan massa itu juga sekali lagi merupakan kegiatan yang membutuhkan izin keramaian begitu, dan ada pertimbangan yang dilakukan termasuk landasan regulasi. Tadi yang disampaikan Mas David cari di tengah-tengah. Sekali lagi tadi kalau peraturan yang sudah berlaku saat ini itu tentu dirumuskan oleh kementerian lembaga atas dasar-dasar teknis. Ya, jadi kalau ada appeal atau banding terhadap peraturan yang ada tersebut memang tentunya harus dikomunikasikan melalui proses-proses yang tepat. Nah, tapi sementara waktu maksudnya adalah bagaimana ini diterapkan di lapangan. Memang saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan, menerapkannya ini memang tentu membutuhkan kesepahaman. Jadi nggak bisa ya tadi speakernya ada, tapi diputar seberapa gitu kan? Apakah ditungguin, dicek gitu ya? Memang kita butuh percontohan sebenarnya. Kita butuh contoh yang boleh itu seperti apa, menjembatani antara apa yang hari ini mungkin kerap dilaksanakan dengan apa yang dipandang oleh para aparat penegak hukum dan juga para ulama. Dan ingat, ini judulnya di situ, mohon maaf TV One ya, sound horeg di fatwa haram. Tapi coba baca betul yang menjadi isi dari fatwa MUI Jawa Timur, bahwa yang diharamkan adalah cara penggunaannya. Cara penggunaannya. Jadi jelas di situ butirnya. Sound tidak boleh kalau begini, tidak boleh kalau begini, boleh kalau begini. Jadi artinya, dan kemudian betul ada himbauan agar pemerintah mengeluarkan panduan. Kalau mungkin peraturan atau panduan, tapi intinya untuk mengejawantahkan lebih jelas lagi apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, inilah yang kemudian salah satu ide yang muncul adalah bagaimana kalau kita melakukan reverse engineer. Kita mulai dari apa yang boleh. Ini sudah ada yang dioperasikan, ada concern, oke, concern 1 lokasi, concern 2 jam, stasioner. Nah, kalau misalnya dia ingin jadi bagian dari karnaval kan kadang ada ya, dari mulai mobil ukuran kecil dipasang speaker, ya mungkin dimensinya juga harus mengikuti keamanan kita. Nah, tapi sekali lagi saya juga ingin menyampaikan aspirasi teman-teman yang mengoperasikan sound system. Tidak semua sound yang kemudian dikenal sebagai horeg itu konfigurasinya sama, tingginya sampai kemudian ngantem kabel. Tidak semua, bahkan banyak dari sound horeg yang tidak akan kemudian membiarkan gapura dirusak, portal dijebol untuk dia bisa mengakses begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang dikeluhkan teman horeg adalah kalau video kejadian 1-2 ini diputar terus seakan-akan seluruh pelaku tuh melakukan hal yang sama. Itu keluhan yang disampaikan ke saya dari teman-teman horeg yang tentunya harus saya hormati juga dan kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadi langkah jangka pendek ini juga Pak Kapolda sempat menyampaikan, mungkin kita harus buat satu contoh. Ya, nah ini yang sedang digodok sekarang. Bagaimana kemudian contoh kegiatan yang menggunakan sound system yang mungkin modifikasi seperti apa dari apa yang biasanya dilihat dan mungkin mendapatkan keluhan masyarakat. Terima kasih banyak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Singkat boleh, Mbak Tejo tadi greget mau komentar soalnya. Mas Emil, sekalian saya kira kalau cuma menangani sound horeg aja terlalu kecil. Gimana kalau seluruh polusi suara? Saya baru tahu dari Pak Ma'ruf tadi dari MUI bahwa aturan di masjid itu juga ada aturannya, cuma adzan aja. Karena itu
bisa dalam tanda kutip mengganggu. Tadi beberapa perumahan di Jawa Timur sudah menerapkan itu hanya adzan. Bisa nggak itu diterapkan di seluruh Jawa Timur menjadi pelopor? Jadi nggak cuma membenahi sound horeg, tapi seluruh polusi suara. Diterima saran dan juga masukan dari Mbak Tejo. Sesaat lagi Carta Demokrasi akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama kami. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Sudah melakukan berbagai cara seperti pijat, koyo, dan minum berbagai obat namun belum berhasil? Waspadalah, penyakit syaraf terjepit mengintai Anda. Setelah sukses dengan Dr. Pillow generasi pertama, kini telah hadir generasi terbaru Dr. Pillow. Bantal terapi pinggang dan leher yang mengadopsi teknologi elektronik pemanas mutakhir menggunakan prinsip pelepasan energi panas dari batu turmalin. Dr. Pillow dilengkapi dengan 72 lempengan batu turmalin yang dapat memproduksi ion negatif yang berfungsi untuk mengurai asam laktat berlebih di dalam tubuh. Dr. Pillow memancarkan sinar far infrared yang meregenerasi cincin anulus tulang belakang yang dapat meredakan nyeri dan pegal-pegal. Waspadalah saat angkat beban berlebih, duduk terlalu lama, banyak berdiri, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. Di bagian pinggang bermanfaat untuk mencegah sakit pinggang dan membantu penyembuhan saraf kejepit. Di bagian betis bermanfaat untuk membantu merelaksasikan syaraf dan otot kaku akibat olahraga dan aktivitas yang berlebihan. Di telapak kaki, bermanfaat untuk membantu memijat titik-titik refleksi dengan sinar infrared jauh. Dr. Pillow memiliki pengaturan suhu yang dapat disesuaikan, sehingga nyaman saat Anda gunakan. Dr. Pillow generasi terbaru memiliki tambahan ketinggian dan kenyamanan pengguna. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Tes. Kalau ini kan memang di lapangan, MUI membolehkan. Nah, teman-teman ini kan jumlahnya sudah banyak Mas di Jawa Timur. Di Malang aja 1000. Nah, teman-teman ini mau diatur gitu loh. Ini sandang pangan keluarga, sandang pangan tetangga yang jualan. Ini harus dipikirkan ulama juga. Siapa yang ngasih kerjaan mereka? Kalau ulama kemudian hanya memberi fatwa haram begitu saja gitu loh. Nah, ketika teman-teman maksudnya gimana? Maksud dari sebentar, ketika teman-teman son, apalagi di Jawa Timur itu 15.000, dia bilang, saya mau diatur, Yai. Tapi jangan dilarang, ini negara demokrasi gitu loh. Kecuali kalau ada tindakan pidana, melanggar hukum, nah itu urusannya kepolisian. Itu bijak itu namanya. Terima kasih. Kita dengarkan dari ahli medis dulu, boleh Bapak-Bapak? Soalnya Dokter Fikri malam hari ini bawa aplikasi alat yang juga ngukur sepertinya ngukur desibel kita berbicara nih. Dokter Fikri. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi kan selalu Aku milih sound horeg saja biar rame, semuanya rame, karena tantangan sekarang adalah topong rame bermeditasi di tengah keramaian seperti Semar. Terima kasih. Para penonton Carta Demokrasi, ini sound horeg sudah habis malam hari ini. Nanti dilanjut lagi ya untuk keliling-keliling nanti di kampung-kampung di Jawa Timur. Terima kasih BHS, teman-teman mahasiswa dari Swiss Jakarta. Terima kasih Pak Kiai dari MUI yang luar biasa tabayun malam hari ini. Pak Dokter, Ustadz Dery, Mbak Tejo, pengusaha horeg Mas David, Gus Rowi.
Wah gitu dong. Salaman lu boleh Gus Robi sama MUI. Kita tutup perjumpaan kita di Catatan Demokrasi malam hari ini. Saya Andro Bena Merkuri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Mudah lelah saat berjalan, pinggang sering pegal dan sakit saat berjalan lama. Ini dikarenakan saat berjalan akan memberi hentakan pada pinggang dan lutut secara terus-menerus. Hal ini jika tidak diimbangi dengan sepatu yang baik, maka akan menyebabkan peradangan di pinggang atau di tulang sendi lutut. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit dilengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Alas sepatu terbuat dari material EVA, ethyl vinyl acetate berkualitas tinggi, elastis serta tahan aus, melindungi kaki dari cedera, lentur dan empuk, efektif melindungi tulang kaki. Anti-slip, menjaga resiko tergelincir, sangat ringan, hanya 180 gram, seperti berjalan di udara. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral, sehingga terhindar dari infeksi kulit, kaki pecah-pecah, berjamur, ataupun bau. Insole memiliki titik akupunktur magnetik menghasilkan far infrared yang dapat meningkatkan suhu di dalam darah dan merefleksikan kaki. Di saat berjalan dapat membakar kalori lebih banyak, dapat membantu melangsingkan tubuh. Manfaat Walkfit menjaga kesehatan kaki dan struktur tulang belakang, mengurangi keletihan kaki saat berjalan, mengurangi pegal linu, melancarkan peredaran darah, meningkatkan fungsi motorik tubuh, melangsingkan tubuh, meningkatkan metabolisme dan kualitas hidup. Makin pakai, makin sehat. Sangat praktis sekali dengan menggunakan sepatu Walkfit saat beraktivitas, saat berjalan-jalan, saat ke kantor, saat berolahraga. Sudah mendapatkan manfaat kesehatannya. Ubah setiap langkah menjadi energi dengan Walkfit. Makin pakai, makin sehat.